Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Semoga semuanya semangat, bersuka cita ya untuk menjalani hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai hari kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Karisti mau nanya nih adik-adik, siapa di antara kalian yang sering berdoa tapi merasa doanya nggak dijawab sama Tuhan? Ada yang pernah merasa seperti itu? Mungkin kalian mendoakan, Tuhan hari ini aku mau jalan-jalan, semoga nggak hujan. Pas kalian bangun baru juga buka pintu udah mulai gerimis dari pagi sampai sore. Pernah kalian ngalamin? Atau kalian pengen, Tuhan hari Selasa nanti aku mau berenang. Kalian sudah rajin mendoakan, giliran hari Selasa ternyata ada halangan. Misalkan tidak ada yang nganter atau orang tua kalian memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Atau mungkin juga kalian memiliki pergumulan mendoakan sesuatu, kalian rajin mendoakan dan ternyata benar Tuhan menjawab doa kalian. Pernah ngalamin hal itu? Ya pasti pernah ya, semua orang pasti pernah mengalaminya. Karisti juga sama, ada doa yang kita doakan tapi tidak dijawab Tuhan, tidak terjadi sesuai yang kita kehendaki. Bukan berarti Tuhan gak senang, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, tapi Tuhan punya alasan. Jadi pagi hari ini tema kita adalah Tuhan punya alasan. Nah, mari adik-adik kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Tuhan Yesus turut bekerja. Kalau tadi tema kita adalah Tuhan punya alasan, pagi hari ini kita mau belajar ada banyak alasan mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Pertama, mungkin yang kita doakan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mungkin yang kita doakan ini kalau Tuhan jawab itu tidak untuk kebaikan kita. Contohnya seperti ini adik-adik. Ada seorang anak yang bercerita, dia berharap ketika nanti naik kelas, dia akan mendapatkan seorang guru yang namanya Miss Sisil. Miss Sisil ini adalah guru prakarya ya. Jadi dia di kelas dia mengajarkan semua tentang prakarya, melipat, membuat bunga dan sebagainya. Saat pelajaran itu pasti banyak anak-anak yang senang karena pelajaran prakarya kita tidak perlu menghafal, tidak perlu membaca, cukup membawa peralatan yang diminta oleh Miss Sisil, lalu mereka mengerjakan dan itu menyenangkan banget membuat sesuatu. Dan pas kenaikan kelas pun terjadi. Apa yang terjadi? Miss Sisil yang seharusnya menjadi wali kelas mereka yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi. Bukan Miss Sisil yang mengajar di kelas itu. Mereka banyak yang bercerita, aku gak senang, aku pengen kalau Miss Sisil yang menjadi wali kelasku, karena nanti pasti di kelas kita rajin membuat prakarya, kita membuat kegiatan. Nah adik-adik, itu adalah contoh dimana ketika kita berdoa kadang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau kita itu menjadi anak yang tidak maju seperti anak-anak yang tadi ya, kisah anak-anak tadi. Bagaimana jadinya kalau sepanjang sekolah semuanya belajar prakarya? Kapan mereka belajar bahasa Indonesia, belajar matematika, PKN, masih banyak pelajaran lain yang perlu kita pelajari. Jadi terkadang apa yang kita minta kepada Tuhan itu sebenarnya tidak baik untuk kita. Jadi Tuhan gak mau, Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mau membiarkan keinginan kita itu membuat kita menjadi terhambat untuk bertumbuh. Yang kedua, waktunya belum tepat. Saat kita berdoa mungkin kita berharap, Tuhan aku mau besok. Saat besok datang nggak Tuhan jawab. Tunggu dulu, jangan sedih. Mungkin waktunya yang kurang tepat. Tuhan sudah menyiapkan waktu yang sangat tepat supaya kita melakukan kegiatan yang selama ini kita harapkan atau mendapatkan sesuatu yang kita harapkan itu sesuai pada tempatnya. Misalkan kalian masih SD tapi berdoa, Tuhan
Semoga Tuhan, aku mau memiliki laptop yang canggih, yang bisa mengetik, yang pokoknya apapun yang aku lakukan di laptopku itu semuanya berjalan dengan baik. Kalau kalian baru kelas 3, kelas 2, kelas 1 minta seperti itu hal yang baik, tapi waktunya belum tepat. Tunggu ketika kalian SMA, kuliah, saat itu kalian membutuhkan laptop yang lebih baik. Nah, yang ketiga, kalau satu tadi itu tidak untuk kebaikan kita, Tuhan tidak mau kita tidak bertumbuh. Yang kedua, Tuhan menyuruh kita untuk menunggu karena waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang ketiga, kenapa jawaban doa kita belum terjawab? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih percaya, untuk lebih sungguh-sungguh. Tuhan mau lihat komitmen kita, sebagaimana kita mau setia kalau doa kita belum terjawab. Sebab, mari kita baca lagi ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lipat tangan kita dan kita siap menyerahkan hari ini bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami belajar bahwa Tuhan punya alasan untuk setiap doa-doa kami. Kapan Tuhan menjawab, mungkin sekarang, nanti, atau belum, atau bahkan Tuhan tidak mau menjawab karena itu tidak sesuai dengan kebaikan kami. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Berkati setiap adik-adik semua yang ada di rumah, berkati dengan kesehatan. Hari ini mereka melaluinya dengan sukacita. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita telah selesai. Selamat beraktivitas. God bless you. Impact Kids.